Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudulkan Upaya Rasyid Ridho dan Muhammad Iqbal dalam Perkembangan Islam di Masa Modern. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clarissa Yasmira Dewi dari absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dianto, absen 7 kelas 11-2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Hanafi Variansyah, absen 14 dari kelas 11-2. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih siapa itu Rasyid Ridho dan Muhammad Iqbal? Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Khalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rasyid Ridho. Beliau dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Rasyid Ridho termasuk anak yang rajin membaca dan menuntut ilmu sejak kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Watainiyah Al-Islamiyah, yaitu Sekolah Internasional Islam di Tripoli. Pemikiran Rasyid Ridho dilatar belakangi oleh kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan. Ia terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang mengajak umat Islam melakukan pembaruan setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat. Rasyid Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh untuk belajar langsung dan mengetahui pandangannya tentang reformasi Islam. Kemudian pada tahun 1897, atas persetujuan Muhammad Abduh, menerbitkan majalah Al-Manar. Menurutnya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, mempelajari ilmu pengetahuan modern, serta membangun persatuan agar dapat maju dan bangkit dari keterbelakangan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya Rasyid Ridho dalam pembaruan Islam. Yang pertama, dalam bidang dakwah, beliau menerbitkan majalah Al-Manar dan bertujuan menyebarkan gerakan pembaruan Islam. Kemudian, beliau mengajak umat Islam untuk bangkit dari penjajahan dan kemunduran. Selanjutnya, yang kedua ada dalam bidang pemikiran. Beliau mengajak kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pemikiran Rasyid Ridho dalam pembaruan Islam. Penyebab kemundurannya, ia berpendapat bahwa umat Islam mundur karena telah meninggalkan ajaran Islam yang murni dan terjebak dalam bid'ah serta khurafat. Melawan fatalisme, menolak sikap pasrah nasib. Fatalisme karena Islam seharusnya mengajarkan semangat kerja keras dan dinamika dalam hidup. Islam dan ilmu modern menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Umat Islam justru dianjurkan mempelajari demi mencapai kemajuan. Ijtihad mendorong umat Islam untuk kembali membuka pintu ijtihad atau penalaran mandiri dalam menafsirkan ajaran agama agar relevan dengan zaman. Persatuan Islam menekankan pentingnya persatuan di antara seluruh umat Islam di dunia untuk memperkuat posisi mereka di mata internasional. Karya-karya Rasyid Ridho yaitu daftar karya, terdapat daftar beberapa kitab atau karya tulis beliau. Di antaranya yaitu Tarikh Al-Ustad Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh, Nida li Jins Al-Latif Al-Wahyu Muhammad, Yusr Al-Islam wa Ushul Al-Tashri' Al-Am, Hukuk Al-Mar'ah Al-Salihah. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana dan religius.
Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Iqbal mendapatkan gelar Bachelor of Art pada tahun 1857 Masehi. 2 tahun kemudian Muhammad Iqbal mendapatkan gelar Master of Art. Muhammad Iqbal juga merupakan seorang filsuf, penyair, dan sebagai bapak spiritual Pakistan dan wafat pada tahun 1936. Upaya Muhammad Iqbal untuk perkembangan Islam adalah dalam bidang pemikiran, mengajak umat Islam berpikir maju, menanamkan semangat perubahan dan kebangkitan. Dalam bidang pendidikan, mendorong umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, mendukung perkembangan pendidikan modern. Dalam bidang sosial, menanam rasa percaya diri pada umat Islam, mengajarkan umat Islam tidak bergantung pada bangsa lain. Pokok pemikiran Muhammad Iqbal ingin membangun peradaban baru melalui perpaduan budaya Barat dan Timur, menekankan keseimbangan antara penalaran dan cinta, mengapa Al-Quran sebagai pedoman membantu peradaban yang maju dan kreatif, meyakini pintu ijtihad masih terbuka untuk menyelesaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, mengajak umat Islam bangkit dan memiliki pola pikir kritis, kreatif, serta dinamis, menilai pendidikan penting untuk memperkuat kepribadian dan kemampuan individu. Karya-karya Muhammad Iqbal berikut adalah karya-karya yang dibuat Muhammad Iqbal. Yang pertama, The Development of Metaphysics in Persia, tahun 1908. Arsai Kudi tahun 1916. The Reconstruction of Religious Thought in Islam tahun 1934. Musafir tahun 1936 dan Zarbi Kalim tahun 1937. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rashid Ridho dan Muhammad Iqbal merupakan tokoh penting dalam pembaruan Islam pada masa modern. Keduanya berusaha membangkitkan umat Islam melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, ijtihad, dan semangat berpikir maju agar umat Islam mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.